Oke, Vena, mungkin hari ini agenda apa nih? Iya, hari ini sebenarnya mendadak karena Vero sama Atala tuh baru pulang dari Bali tuh mungkin jam 9 malam. Jadi ini mepet, tiba-tiba aku kepikir masa umroh nggak ada selamatan, pengajian, sama paling nggak sama mama ya. Karena kalau hari Jumat adik-adik itu tuh sibuk. Jadi yang pasti aku pengen sebelum umroh ada sesi aku minta maaf sama mama sama papa. Terus yang pasti juga tetangga ya, tadi kan yang datang itu tetangga, keluarganya, security aku, pokoknya yang di sebelah aja deh yang memang bisa datang. Tadi sempat menangis haru ketika sungkem sama orang tuanya, gimana mungkin makanya? Aku sebelum umroh ini kan banyak banget ngalamin kejadian kan dari awal tahun, pokoknya selama tahun 2023 itu luar biasa. Jadi memang niatku umroh itu udah lama kan, dan yang pasti sama Vero Atala Fania itu emang impian banget gitu, membawa umroh anak-anakku, dan alhamdulillah terjadi. Cuma ini agak deg-degan karena Vero sama Atala kok masih pilih yang jam malam gitu, pulang dari Bali kan, karena besok aku tuh jam 6 pagi udah harus ada di airport. Jadi terpaksa nanti jam 4 pagi aku yang jemput Vero Atala di rumahnya Vero. Jadi biar aku tenang, berangkat bareng kan, bangunin dia segala macamnya, itu kan ujiannya. Ini pertama kalinya berempat kan? Berempat ya, mudah-mudahan nanti kan aku ajak dia ke tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Apalagi Vero kan memang pengen banget politik, aku juga insya Allah balik lagi kalau memang Allah mengizinkan. Jadi ini stepping stone kita ya, aku Vero harapannya untuk sehabis umroh mudah-mudahan kita lebih bahagia lagi, lebih dilindungi sama Allah. Pokoknya doa-doa yang terbaik, khususnya Vero yang katanya pengen punya jodoh gitu. Jadi aku bilang kan kita harus berdoa di tempat mustajab. Apalagi nanti kan kita langsung Nabawi ya, jadi nyampe di sana tuh maghrib, jadi langsung ke Masjid Nabawi, langsung sholat Isya, dan besoknya baru kita ke Raudhah, karena kan sekarang ada sistem pasrah itu ya. Jadi udah dibikinin apa tuh setengah 9 atau setengah 8 ya, pokoknya antara itu. Nanti Vero Atala sore ya. Berapa lama nanti di sana? 7 hari. Nah, ada mungkin akan mengunjungi selain tadi tempat-tempat munajat, mungkin mustajab. Ada nanti kalau di Madinah tuh ada yang namanya masjid bukan museum Al-Quran ya. Kita bisa beli Al-Quran di situ. Kemudian nanti ke Masjid Kuba, kita bisa berdoa di situ, sekalian sholat di sana. Dan aku tadi baru sedikit dengerin bahwa kalau kita bisa sholat di namanya Masjidil Haram, Masjidil Nabawi gitu ya, itu kalau di Mekah itu hitungannya kalau nggak salah 100.000 ya, satu kali waktu. Kalau di Nabawi itu 1.000. Jadi bisa dibayangin kalau kita sering-sering sholatnya tuh di masjid. Jadi aku pengen ngajak mereka untuk lebih istiqomah lagi, apalagi Vero Atala kan kemarin udah umroh. Nah sekarang aku pengen lebih dipadetin lagi waktunya, meskipun cuma 7 hari ya, bisa dapat 2 kali umroh kan, insyaallah. Persiapannya sudah segini. Ini kan gitu, kalau aku kan benar-benar yang penting ada Vero Atala Fania. Tapi kalau Atala orangnya masih schedule-nya nggak padat, yang padat ini kan Vero. Jadi yang deg-degan memang aku nih sampai sekarang nih. Dari tadi nelponin staffnya Vero, pokoknya yakin ya pesawat jam 9, jangan lebih malam lagi, takutnya kan ya besok pagi soalnya. Ya gitu deh. Mungkin kan bawa Fania juga nih, antisipasi mungkin cuaca dengan mungkin dia umur dia kan mungkin rewel itu seperti apa sih Mbak? Tadi aja udah gitu, tapi aku tanya sama Ustaz, kalau dia rewel aku gimana ya? Udah banyak ini aja, istighfar. Ya nggak boleh marah, harus istighfar, itu ujian ya. Karena kan ya ada aja pasti yang akan aku hadapi, yaitu dengan 3 anak, 3 karakter yang berbeda. Atala nyantai banget lagi orangnya, kalau Vero orangnya on time banget, Fania ya gitulah, antara mereka gitu kan. Kadang ya mudah-mudahan aku bisa sehat, kemudian nanti sepulangnya umroh anak-anakku bisa lebih istiqomah, jadi anak yang soleh, soleha, itu aja sih. Karena ini udah impian lama. Ini berapa kali umroh bagi Mbak?
Bagi aku yang kelima, bagi Feral Atala, kalau Feral yang kedua, kalau yang ketiga Fania yang pertama. Tapi untuk barang-bawaannya enggak ribet dong, kalau udah biasa atau sudah. Yang jelas kan kita niatnya adalah untuk ibadah. Jadi aku memang nggak yang kepikiran shopping tuh enggak sama sekali. Yang penting adalah aku persiapannya sebelum berangkat, karena aku memang udah sering ya kayak sholat tahajud, sholat duha. Nah itu kan membuat kita makin memaknai umrah ini bukan jalan-jalan ya. Umrah ini benar-benar kita ingin kembali ke Allah, ingin mensucikan lagi diri kita. Ya 2023 aku rasa kalau bukan karena Allah mungkin aku nggak akan bisa seperti ini saat ini ya. Pasti akan terpuruk, mungkin akan nggak bisa move on. Tapi ya berkat sholat tahajud dan nanti kalau umroh nanti aku yakin nanti di depan sana aku Feral Atala di depannya insya Allah akan dikasih sesuatu yang indah banget. Itu aku yakin banget. Makanya aku harus bawa anak-anakku ke rumah Allah. Nah mungkin membawa Fania nih ke sana, mungkin apa dari Mbak Vena sendiri ingin menanamkan apa? Nah dia kan udah ikro nih, ikronya juga bagus, sudah ikro 3, bacaannya juga udah bagus. Cuma nyuruh anak umur 7 tahun sholat itu memang nggak gampang. Aku kadang-kadang udah sholat di depan dia aja, kadang-kadang dia 1 rakaat gitu dia tidur gitu kan, mau dimarahin juga kasihan gitu. Tapi akhirnya menanamkan bahwa ini kita ke rumah Allah yang selama ini kita hanya cari gimana ya Ka'bah, kamu sekarang ke Ka'bah. Jadi kita kasih cerita-cerita tentang Nabi nanti di Raudhah itu apa sih dia, dan itu kan kita bisa ke tempat taman surga yang katanya nanti kalau kiamat itu yang taman surga itu yang akan diselamatkan ada. Jadi kalau kita bisa berdoa di sana itu jadi catat tuh nama kita di sana. Nah cerita-cerita kayak gitu kan memang ya harus dibawa anaknya, nggak bisa cuma diceritain doang. Udah pokoknya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ada rezeki juga. Memang Allah baik banget di saat aku ya Allah pengen umrohin anak-anakku, ada aja rezekinya. Tiba-tiba tanahku laku, udah deh bisa umroh gitu. Nggak harus nunggu apapun. Tapi niatnya udah jauh sebelum ada peristiwa kemarin itu aku udah niat. Tapi waktu itu niatnya kan mungkin ada tambah 1 personil ya. Cuma begitu kejadian itu ya aku pikir ya aku pasti bisa lah umrohin anak-anakku. Meskipun Vera penghasilannya lebih daripada aku bilang kakak ini mama loh yang umrohin kamu. Jadi kamu nanti benar-benar mama harapkan jadi orang yang istiqomah, nanti salatnya lebih bagus. Ya kemarin dia pulang lebih bagus sih, Atala juga. Tapi kan namanya umroh tuh kita kan kalau kita mampu ya, kita terpanggil, kenapa enggak. Aku bilang ya kali ini mama yang umrohin kamu, besok-besok ya kalau kamu ada rezeki ya gantian. Jadi bisa sering umroh kan lebih bagus. Tadi seperti katakan jual tanah untuk umroh atau gimana mungkin? Iya benar. Karena kan umroh yang private itu kan memang nggak murah. Ya, tapi karena aku niat, kalau aku istilahnya pakai tabungan kan pasti mengganggu operasional. Jadi aku hanya berdoa untuk aku bangun tahajud, ya Allah, gimana caranya tuh tiba-tiba karena aku yang kayaknya aku pikir kayaknya nggak potensi untuk dijual, tiba-tiba laku dengan harga yang menurut aku lumayan untuk bisa umrohin anak-anak gitu ya. Umroh itu kan kita mengajak anak-anak untuk kembali ya, mengingat bahwa kita tuh banyak dosa, yang kita hidup itu yang kita cari adalah cintanya Allah, ridhonya Allah. Jadi membuat anak-anak lebih istiqomah itu harus kita contohin dulu. Kalau aku ada rezeki, aku nggak mau ngajak dia ke mana, negara-negara yang mungkin bisa ya pergi sendiri. Tapi kalau ngajakin anak umroh, di situ dia bisa ngeliat gimana ibunya itu pengen banget anak-anak ini terus mengingat Allah. Mau dia kaya, mau dia lagi kesusahan, lagi senang, ya caranya itu. Kita berliburnya ke rumah Allah. Nah, itu yang aku pengen tanamkan, utama kepada Fania, anakku perempuan satu-satunya. Dia memang nggak ada figur bapak, aku berusaha untuk, apalagi nih sama kakaknya kan, dia pasti seneng banget tuh kan mau ke Taif. Taif itu kan bagus banget, aku belum pernah soalnya. Aku udah bilang Taif tuh ada kereta gantungnya, dia udah berbinar-binar sama kakak kan, nanti aku main ya. Jadi buat aku nyenengin anak-anak dengan berumroh bersama itu udah wah luar biasa, bangga banget lah aku sama diriku sendiri ya gitu. Berdoa sama Allah dikasih rezeki dari mana aja. mendaftar ini kan dengan menunjuk Tapi memang itu aku sendiri terus harus berhijrah terus ya, belajar hijrah terus lebih bagus lagi dari ibadahku, dari semuanya lah. Nanti insya Allah anak-anak
karena udah di titik ini udah nggak ada hal lagi kecuali aku benar-benar sama Allah tuh harus yang mencontohkan sama anak. Aku sendiri memang mencontohkan hal yang seperti ini. Jadi bukan berlibur yang ke negara mana, ya kalau ada uang ya itu bisa. Boleh tahu mungkin bagaimana itu awalnya rumahnya tanya mau apa? Tadinya kalau nggak ada ini, mungkin kalau nggak ada peristiwa kemarin aku tuh mau gitu kayak bisnis, apalagi properti di Bali kan lagi bergeliat ya. Gitu. Aku kan beberapa aset ada di Bali. Karena itu langsung pantai, bagus banget. Dan ini kan tanah di dekat tempat aku waktu itu kan menikah ya. Jadi sebenarnya itu tanah yang aku pikir, wah ini kalau aku bikin resort gitu ya, kayak keren nih. Gitu. Tapi nggak taunya, udahlah, capek juga kan ngurusin aset. Jadi aku pikir udah nggak apa-apa deh kalau ada rezeki. Nggak taunya rezekinya datang dari situ. Mbak Vena, kemarin waktu, maaf kalau nggak salah ya, waktu Lebaran Idul Adha, Feral sendiri pengen banget ngajak berangkat umroh bareng keluarga. Ternyata doanya ini lebih diduluin dulu sama Mbak Vena. Gimana? Ya dari mana aja lah. Kalau aku sih sebagai ibu, yang penting anak-anakku tuh apalagi Feral masuk dunia politik, buat aku ini pasti Feral tuh harus dilindungi sama Allah. Dia selain dia sholat, tapi kan kalau memang ada rezeki, kenapa enggak kita ke rumah Allah? Karena beda ya. Kalau kita nih istilah kata kan sekarang kalau orang berhaji juga kuotanya kan nggak mudah ya. Jadi aku pengen kasih lihat sama Feral, kalau kamu punya rezeki, nanti kamu punya keluarga, diprioritasin tuh keluarga diajak umroh dulu, baru ke negara lain. Nah intinya message-nya sih seperti itu. Jadi mau dari mana aja lah, mau nanti Feral traktir aku ya alhamdulillah, kalau enggak ya aku umrohin lagi. Karena aku yakin di titik ini kayaknya udahlah, yang penting kita punya anak soleh dan soleha. Kalau uang itu bisa dicari, dan benar semakin kita ikhlas itu ada aja, meskipun bukan tiba-tiba aku dapat kerjaan apa ya, enggak, tapi kan ya itu kan rezeki juga. Mbak Vena, seberapa mendesaknya sih buat Feral untuk bisa untuk jodoh sendiri gitu? Oh iya, jadi kayaknya dengan rumahnya yang baru itu ya, yang di Sentul, dia sudah nyiapin di kamar anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Lah kamarku mana ya Kak ya, sampai kamar mamanya belum ada, tapi ya lucu lah. Artinya aku dalam setiap doa aku sekarang Feral sama Atala kan udah umurnya udah lumayan ya, Feral 28 tahun depan. Harus dapat jodoh katanya, mama cariin. Aku bilang ya nanti pas umroh, nanti kamu doa tuh di Raudo, di depan Ka'bah, nanti kamu bisa berdoa apa yang kamu mau, nanti mama temenin. Ya itu sih yang pengen banget, nggak ngebayang besok berempat depan Ka'bah tuh dia rasanya kayak apa tuh ya, nggak sabar sih. Maunya seperti apa sih Feral sebenarnya, curhat ke Mbak Vena sendiri? Ya nggak tahu lah, kalau anak sekarang kan dia punya kriteria, tapi kalau aku yang jelas mudah-mudahan dapat yang seiman, yang soleha, yang teman ibadahnya Feral Atala nanti ya, dapat perempuan yang benar-benar membuat anak-anakku tuh bahagia lahir batin juga. Tapi katanya besok ada doa-doa khusus nggak sih yang mau doain di sana? Ya itu buat anak-anakku Feral Atala, Fania terutama, supaya aku tuh panjang umur, karena Fania masih jauh banget kan, masih 7 tahun, supaya aku sehat, aku juga ada rezekinya terus dalam setiap apa yang aku kerjain. Ya pokoknya untuk yang terbaik. Kalau khusus untuk Mbak Vena sendiri mungkin di politik seperti apa? Apakah ada doa juga atau gimana? Baru 1 kali nyium hajar aswad. Itu yang pertama kali aku tuh nyium hajar aswad itu banyak banget mujizatnya, karena waktu itu masih sama bapaknya anak-anak. Aku bisa kayak dituntut sama kayak gadis remaja kecil, tapi orang ngeliat aku tuh kayak jalan sendiri, padahal aku bilang aku tuh diajak gitu sama orang itu, padahal kecil. Jadi itu memang mustajab banget. Maksudnya terus yang kedua aku malah nggak bisa nyium gitu, penuh banget kan. Yang ketiga, yang keempat apalagi kemarin. Ya mudah-mudahan yang kelima ini dengan adanya Feral dan Atala itu kan banyak keajaiban kan. Kita kadang-kadang kuat juga belum tentu bisa nyium hajar aswad. Ya mudah-mudahan nanti dengan Feral Atala bisa. Karena mereka juga belum nyium hajar aswad sekali. Bunda kan tadi kan nyebut ada keajaiban doa-doa yang dikabul banget ya setelah dia tidak aswad. Mungkin ada salah satu contohnya yang nggak sih yang benar-benar relate gitu, kerasa banget nih di dunia nyata, mungkin setelah doa langsung dikabul, iya langsung dijabah gitu mungkin. Ya itu pengen nyium hajar aswad.
yang segitu penuhnya aku bilang ya Allah pengen nyium Hajar Aswad, tapi kok gimana caranya tiba-tiba ada yang kayak miringin itu sih. Tapi kalau sesudahnya ya aku rasa banyak ya, kayak contohnya waktu itu aku nggak punya anak perempuan, tiba-tiba dikasih anak perempuan. Yang terakhir tuh kan aku sendirian ya, sama Atawa doang. Itu 2018 2018. Ya Allah gimana caranya punya anak gitu ya, katanya kan dikasih Fadina 2016 ya, berarti banyaklah kejadian yang aku sendiri kadang-kadang nggak sadar kalau kita yakin sebenarnya Allah tuh ngasih, cuma kalau kadang kita terlalu pingin banget malah memang itu belum dijaga sama Allah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.